Keputusan krusial wajib diambil segera. Shin Tae-yong putuskan coret 10 pemain lokal sekaligus termasuk Kakang Rudianto, Robbie Darwish, yang bermain buruk. Panggil Sandy Walsh dan Saina Patinama yang bermain di Liga Belgia. Langsung berangkat ke Vietnam hari ini menggunakan pesawat charter khusus demi bantu timnas Indonesia lawan Nguyen besok malam. Jadi dua harapanku. Di sisi lain ini, kabar terbaru skuad Garuda yang sudah tiba di Vietnam. Simak ulasannya berikut ini. Laga super sengit di Liga Italia, raksasa Juventus hadapi Venezia. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes cetak 2 gol spektakuler bahwa Venezia pecundangi Juventus di kandang sendiri dengan skor 2-0. Gol Jay Itzes lewat sundulan di menit ke-65 dan tendangan jarak jauh di menit ke-89 jadi prediksiku. Di sisi lain ini, pernyataan mengejutkan pelatihnya Jay Itzes. Simak baik-baik ulasannya. Pelatih Jong Utrechtron Jans dan manajemen klub adakan rapat mendadak malam ini dan putuskan lepas dan izinkan Ivar Jenner terbang ke Vietnam bantu timnas Indonesia. Jadi keinginanku dan seluruh rakyat Indonesia agar timnas Indonesia berhasil juara Piala AFF 2024. Di sisi lain, manajer timnas Indonesia kabarkan update terbaru soal Ivar Jenner. Penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Yes, alhamdulillah ini baru benar-benar kabar bahagia super duper tuh mantap. Diberitakan tepat kemarin oleh media Belanda. Ternyata PSSI sudah proses 1 pemain naturalisasi asal Belanda selain Ole Romani. Berarti 2 pemain baru dipastikan lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosoknya berinisial JW. Wow, siapakah dia? Mantan kapten tim raksasa Belanda loh. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Yes, mantap, bikin lega. Doa publik terkabul. Bakalan jadi event terbesar sepak bola di Indonesia. Tim FIFA sudah tiba di Indonesia untuk cek 22 stadion untuk gelaran Piala Asia Senior 2031. Penasaran stadion mana saja dan pernyataan jujur Erick Thohir, Ketum PSSI soal hal ini. Saksikan semuanya hanya di sini. Gokil tepat tadi malam juga. Jairo Riedewald tampil sebagai starter. Langsung berduel lawan Sandy Walsh. Usai laga, Jairo minta diantarkan Sandy Walsh ke Kedubes Indonesia di Belgia untuk proses dokumen naturalisasi jadi pemain timnas Indonesia. Akan diresmikan bareng oleh Romanye agar bisa tampil lawan Australia. Jadi harapanku sekarang. Di sisi lain ini, statistik memukau Jairo bersama Sandy Walsh. Saksikan selengkapnya di video ini. Diberitakan oleh salah satu televisi nasional, PSSI akhirnya ungkap belak-belakan soal direktur teknik baru Timnas Indonesia yang akan membantu Shin Tae-yong, Indra Syafri, dan Nova Arianto. Sosoknya mengarah ke Joachim Low, mantan pelatih Timnas Jerman di Piala Dunia. Jadi pembahasan publik, siapakah sebenarnya yang menjadi kandidat utamanya? Tonton video sampai tuntas. Kiamat super dahsyat menimpa Vietnam jelang lawan timnas Indonesia. Fans Vietnam auto menangis kejang menderita melihat semua ini. Kesombongan sudah mendarah daging media Vietnam sampai fitnah fans timnas Indonesia takut dibantai 10-0 karena kesombongan akan menimpa mereka karena Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Penasaran kronologinya? Begini penjelasan lengkapnya. Mantap, fans timnas Indonesia jelas dibuat sangat lega mendengarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ambil langkah bijak dan naikkan mental Garuda dengan cara yang mengesankan ini. Semuanya yang awalnya sedih bisa menjadi bahagia mendengarnya. Simak berikut ini. Yes, mantap, timnas Indonesia makin kuat. Kejutan. Indra Syafri perkenalkan 1 pemain keturunan baru di timnas Indonesia U20, posisi gelandang dari Liga Australia. Wow, siapa lagi ini? Simak ulasan lengkapnya sampai tuntas.
Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Keputusan krusial wajib diambil segera. Shin Tae-yong putuskan coret 10 pemain lokal sekaligus termasuk Kakang Rudianto. Robbie Darwish yang bermain buruk, panggil Sandy Walsh dan Saina Patinama yang bermain di Liga Belgia. Langsung berangkat ke Vietnam hari ini menggunakan pesawat charter khusus demi bantu Timnas Indonesia lawan Nguyen besok malam. Jadi dua harapanku. Di sisi lain ini, kabar terbaru skuad Garuda yang sudah tiba di Vietnam. Simak ulasannya berikut ini. Besok malam, laga seru Timnas Indonesia melawan Vietnam sudah di depan mata. Berdasarkan prediksi, pelatih Shin Tae-yong sepertinya akan tetap mengandalkan formasi 3-4-3 yang sudah menjadi andalannya. Dalam formasi ini, posisi penjaga gawang kembali dipercayakan kepada Cahya Supriyadi yang tampil luar biasa saat Indonesia menang 1-0 atas Myanmar. Kiper dari Bekasi City ini menunjukkan performa gemilang dan semoga dia bisa kembali menunjukkan ketangguhannya di laga kontra Vietnam. Sementara itu di lini pertahanan, posisi 3 bek sejajar akan diisi oleh Muhammad Ferrari, Kadek Arol, dan Donny Tri Pamungkas. Mereka diharapkan bisa mengatasi segala serangan yang datang dari tim Vietnam. Di sektor sayap, Asnawi Mangkualam akan berperan sebagai wingback kanan, sementara Pratama Arhan mengisi sisi kiri. Kedua pemain ini akan menjadi kunci penting untuk menyerang dan bertahan secara simultan, seperti yang sering kita lihat pada pertandingan sebelumnya. Untuk dua gelandang sentral, Shin Tae-yong akan mengandalkan Arkan Fikri dan Zanadin Faris yang diharapkan bisa mengontrol permainan dan memberikan distribusi bola yang tepat ke lini depan. Di posisi depan, trio penyerang Victor Dethan, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka akan menjadi tumpuan utama untuk mencetak gol. Mereka diharapkan bisa bekerja sama dengan baik untuk merobek gawang Vietnam. Selain itu ada nama Sandy Walsh dan Saina Patinama yang jika mendapat izin dari klub mereka, seharusnya bisa langsung turun di pertandingan melawan Vietnam. Kehadiran mereka tentu akan menambah kekuatan Timnas Indonesia. Mengingat PSSI masih menyediakan 2 slot khusus. Bagaimana menurut kalian, apakah formasi ini bisa membawa Indonesia meraih kemenangan melawan Vietnam? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah. Laga super sengit di Liga Italia, raksasa Juventus hadapi Venezia. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes cetak 2 gol spektakuler bahwa Venezia pecundangi Juventus di kandang sendiri dengan skor 2-0. Gol Jay Itzes lewat sundulan di menit ke-65 dan tendangan jarak jauh di menit ke-89 jadi prediksiku. Di sisi lain ini, pernyataan mengejutkan pelatihnya Jay Itzes. Simak baik-baik ulasannya. Pelatih Venezia tidak ingin timnya yang dipimpin oleh Jay Itzes DKK pulang dengan kekalahan saat bertandang ke markas Juventus di Liga Italia. Bertandang ke Turin, hasil seri akan dianggap sebagai pencapaian yang sangat baik bagi tim yang tengah berjuang ini. Dalam sesi jumpa pers, sang pelatih menyampaikan, bahkan sebelum kami mengalahkan Manchester City, kami sudah tahu bahwa Juventus adalah tim yang sangat kuat. Dia juga menambahkan Juventus selalu solid, terutama saat bermain di kandang. Sejarah mereka menunjukkan itu. Tentu saja, laga melawan Juventus adalah tantangan besar, tetapi pelatih yakin ada sisi positif yang bisa diambil dari pertandingan ini. Ini laga yang sangat sulit, tapi kami yakin sesuatu yang positif bisa datang dari sana, ujarnya penuh harapan. Pemain dan tim harus tampil maksimal agar mereka tidak dihancurkan oleh serangan-serangan dari Juventus. Tim harus tampil bagus agar tidak membiarkan kami dihancurkan, tegas mantan pemain dan pelatih AS Roma ini menegaskan pentingnya pertahanan yang solid. Walaupun menghadapi tim sekelas Juventus terasa sangat berat, pelatih percaya tidak ada yang mustahil sebelum peluit akhir berbunyi. Dia mencontohkan perjuangan luar biasa yang dilakukan Venezia ketika bertandang ke markas juara bertahan Inter Milan pada 3 November 2024.
Dalam laga tersebut, Jay Itzes dan rekan-rekannya berhasil menjaga pertahanan dengan sangat rapat, hanya kebobolan 1 gol dari aksi Lautaro Martinez pada menit ke-65. Bahkan Venezia hampir saja mendapatkan hasil imbang di menit-menit akhir, sayangnya gol penyama yang dicetak Michael Svoboda dianulir oleh VAR karena handball. Apakah Venezia akan bisa meniru ketangguhan mereka saat melawan Juventus? Bagaimana menurut kalian, bisakah mereka menahan imbang raksasa Turin ini? Yuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih Jong Utrecht Jans dan manajemen klub adakan rapat mendadak malam ini dan putuskan lepas dan izinkan Ivar Jenner terbang ke Vietnam bantu timnas Indonesia. Jadi keinginanku dan seluruh rakyat Indonesia agar timnas Indonesia berhasil juara Piala AFF 2024. Di sisi lain, manajer timnas Indonesia kabarkan update terbaru soal Ivar Jenner. Penasaran? Simak ulasannya berikut ini. Ketika ditanya wartawan tentang siapa yang akan menggantikan Marcelino, pelatih Shin Tae-yong tak ragu menyebut nama Ivar Jenner sebagai salah satu opsi. Menurutnya, Ivar Jenner bisa jadi solusi untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Marcelino di laga melawan Vietnam. Untuk pertanyaan pertama, saya sebenarnya ingin memanggil Ivar. Memang sedang ada usaha besar dari PSSI, ujar Shin Tae-yong. Namun dalam wawancara terpisah, manajer timnas Indonesia, Sumarji, memberikan kabar terbaru mengenai status Ivar Jenner. Kalau Ivar Jenner, kami sudah kirimkan surat kepada klubnya, ungkap Sumarji kepada wartawan. Klubnya kalau tidak salah baru akan selesai pertandingan pada 21 Desember 2024. Melihat situasi ini, Sumarji menambahkan, sehingga kalau kita melihat kondisinya seperti ini, kemungkinan besar dalam waktu dekat ya tidak mungkin Ivar Jenner datang. Selain itu, Sumarji juga menyebutkan bahwa belum ada perkembangan terbaru mengenai Justin Hubner. Meskipun demikian, kami terus berupaya agar mereka bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia, tambahnya menegaskan usaha yang terus dilakukan untuk memperkuat skuad Garuda. Jadi, meski banyak harapan agar Ivar Jenner bisa segera bergabung, tampaknya hal tersebut akan sedikit tertunda. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia masih bisa tampil maksimal meskipun tanpa dua pemain ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah ini baru benar-benar kabar bahagia super duper tuh mantap. Diberitakan tepat kemarin oleh media Belanda. Ternyata PSSI sudah proses satu pemain naturalisasi asal Belanda selain Ole Romani. Berarti dua pemain baru dipastikan lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosoknya berinisial JW. Wow, siapakah dia? Mantan kapten tim raksasa Belanda loh. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Jordi Wehrman belakangan ini menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah mengungkapkan bahwa dirinya sedang menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Belanda yang kini membela MU ini mengungkapkan bahwa ia telah melakukan kontak dengan pengurus PSSI dan siap untuk menjalani seluruh rangkaian proses naturalisasi. Proses naturalisasi saya akan segera dimulai, kata Jordi Wehrman yang berusia 25 tahun ini. Ia pun cukup optimis bisa menyelesaikan proses tersebut pada Maret 2025. Sejak itu mereka PSSI mengatakan bahwa mereka akan memulai prosesnya. Saya berharap bisa bergabung dengan tim nasional pada bulan Maret lanjutnya dengan penuh harapan. Saat ini PSSI memang tengah mengutamakan proses naturalisasi untuk Ole Romani, penyerang FC Utrecht, yang sudah beberapa kali datang ke Indonesia. Namun, Jordi Wehrman tak kalah percaya diri dalam menilai kemampuannya. Sebagai mantan pemain Feyenoord, ia yakin bisa memberikan kontribusi besar di lini tengah timnas Indonesia. Saya sangat berharap bisa menambah kualitas saya di tim ini, karena saya sangat yakin bisa menjadi nilai tambah yang positif, ujar Jordi dengan keyakinan. Apakah kehadiran Jordi Wehrman bisa semakin memperkuat lini tengah timnas Indonesia? Bagaimana pendapat kalian mengenai proses naturalisasi pemain-pemain ini? Yuk, tuliskan komentar kalian di bawah. Yes, mantap, bikin lega. Doa publik terkabul. Bakalan jadi event terbesar sepak bola di Indonesia.
Tim FIFA sudah tiba di Indonesia untuk cek 22 stadion untuk gelaran Piala Asia Senior 2031. Penasaran stadion mana saja dan pernyataan jujur Erick Thohir, Ketum PSSI soal hal ini? Saksikan semuanya hanya di sini. Erick Thohir, Menteri BUMN, baru-baru ini mengungkapkan bahwa perwakilan FIFA telah melakukan pengecekan terhadap stadion-stadion yang sedang dipersiapkan untuk mendukung event internasional di Indonesia. Menurutnya, FIFA telah mengecek total 22 stadion yang dibangun atau direnovasi oleh pemerintah. Namun, Erick memilih untuk tidak mengungkapkan secara rinci nama-nama stadion yang sudah diperiksa oleh FIFA. FIFA baru saja mengirimkan tim untuk mengecek stadion yang sudah direnovasi oleh pemerintah. Totalnya ada 22 stadion, ungkap Erick Thohir. Ia menambahkan bahwa pada hari Senin, ia akan mengadakan rapat dengan FIFA untuk membahas hasil inspeksi tersebut, termasuk stadion mana saja yang perlu diperbaiki atau di-upgrade lebih lanjut. Ini dilakukan agar setelah dibangun, jangan sampai mangkrak. Ini banyak terjadi di mana-mana, lanjutnya. Erick juga mengingatkan bahwa proses bidding atau pencalonan untuk menjadi tuan rumah suatu ajang besar tidaklah mudah. Kami pernah bidding Piala Dunia dengan Australia, ternyata yang berhasil menang adalah Arab Saudi. Namanya bidding, usahakan boleh. Apalagi ini pertama kali dalam sejarah timnas kita dari U17, U20, U23, dan senior masuk Piala Asia. Belum pernah ini dalam sejarah, tambahnya. Meskipun begitu, Erick Thohir mengingatkan bahwa pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah masih dalam proses. Artinya kita lihat proses bidding nanti seperti apa. Jadi jangan juga beranggapan wah kita tuan rumah. Belum, masih proses. Masih perlu dukungan dari pemerintah. Masih perlu dukungan untuk timnas kita apakah benar-benar bisa terwujud atau tidak, ujar Erick. Jadi meski Indonesia tengah mempersiapkan stadion-stadionnya dengan serius, jalan menuju menjadi tuan rumah event internasional masih panjang. Bagaimana menurut kalian, apakah Indonesia siap menjadi tuan rumah ajang besar seperti ini? Ayo, beri pendapat kalian di kolom komentar. Gokil tepat tadi malam juga. Jairo Riedewald tampil sebagai starter. Langsung berduel lawan Sandy Walsh. Usai laga, Jairo minta diantarkan Sandy Walsh ke Kedubes Indonesia di Belgia untuk proses dokumen naturalisasi jadi pemain timnas Indonesia. Akan diresmikan bareng oleh Romanye agar bisa tampil lawan Australia. Jadi harapanku sekarang. Di sisi lain ini, statistik memukau Jairo bersama Sandy Walsh. Saksikan selengkapnya di video ini. Dalam pertandingan yang mempertemukan dua pemain keturunan Indonesia, Sandy Walsh dan Jairo Riedewald antara KV Mechelen dan Royal Antwerp, hasil akhirnya berakhir imbang 1-1. Dalam laga yang berlangsung sengit ini, Sandy Walsh masuk sebagai pemain pengganti dan hanya bermain selama 2 menit saja. Sementara itu, Jairo Riedewald yang bermain sebagai starter tampil cukup lama hingga menit ke-56. Meskipun bermain dalam durasi yang sangat singkat, Sandy Walsh berhasil meraih rating 6, 8 menurut SofaScore. Sementara Jairo, yang lebih banyak terlibat dalam permainan, juga memperoleh rating 6, 8 dan mencatatkan akurasi umpan yang sangat impresif, yakni 92-23-25. Hasil imbang ini membuat Royal Antwerp masih belum mampu meraih kemenangan atas KV Mechelen dalam 4 pertemuan terakhir kedua tim. Sepertinya Antwerp masih harus berjuang lebih keras untuk memecahkan kutukan ini. Apa pendapat kalian tentang performa kedua pemain ini? Apakah kalian berharap Sandy Walsh bisa mendapat lebih banyak kesempatan bermain di laga-laga berikutnya? Dan Jairo segera dinaturalisasi? Berikan komentar kalian di bawah. Diberitakan oleh salah satu televisi nasional, PSSI akhirnya ungkap blak-blakan soal Direktur Teknik baru Timnas Indonesia yang akan membantu Shin Tae-yong, Indra Syafri, dan Nova Arianto. Sosoknya mengarah ke Joachim Low, mantan pelatih Timnas Jerman di Piala Dunia. Jadi pembahasan publik, siapakah sebenarnya yang menjadi kandidat utamanya? Tonton video sampai tuntas. PSSI kini tengah membahas soal pergantian posisi Direktur Teknik Timnas Indonesia yang saat ini masih dipegang oleh Indra Syafri.
Hal ini menjadi topik hangat setelah anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan penjelasan tentang rencana pergantian tersebut. Arya menyebutkan bahwa Indra Syafri akan difokuskan untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U20, sehingga tugasnya sebagai Dirtek akan beralih. Namun Arya Sinulinga enggan membocorkan siapa sosok yang akan menggantikan Indra Syafri sebagai Dirtek PSSI. Kita tunggu. Lihat saja, kata Arya singkat, yang juga menambahkan bahwa sejauh ini Indra Syafri telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai Dirtek. Arya mengakui bahwa kontribusi Indra Syafri untuk Timnas Indonesia sangat positif. Sekarang juga keren, ujarnya menunjukkan apresiasi atas kerja keras Indra Syafri. Namun di sisi lain banyak pihak yang mengharapkan sosok baru yang lebih membawa angin segar untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Beberapa rumor pun beredar, termasuk spekulasi tentang kemungkinan PSSI akan mendatangkan nama besar dari luar negeri. Seperti Joachim Low, mantan pelatih Timnas Jerman, yang disebut-sebut sebagai kandidat ideal untuk posisi Dirtek PSSI. Banyak yang berpendapat bahwa dengan pengalaman luar biasa yang dimiliki Low, ia bisa memberikan perubahan signifikan dalam pengembangan kualitas sepak bola Indonesia, terutama dalam hal taktik dan pembinaan pemain muda. Di sisi lain, ada juga yang beranggapan bahwa Indra Syafri masih memiliki banyak potensi untuk berkembang lebih jauh, terutama dalam menangani Timnas U20. Bagaimana menurut kalian, apakah Indra Syafri masih cocok di posisi Dirtek, ataukah sudah saatnya PSSI mencari sosok baru seperti Joachim Low? Ayo, beri pendapat kalian di kolom komentar. Kiamat super dahsyat menimpa Vietnam jelang lawan Timnas Indonesia. Fans Vietnam auto menangis kejang menderita melihat semua ini. Kesombongan sudah mendarah daging media Vietnam, sampai fitnah fans Timnas Indonesia takut dibantai 10-0 karena kesombongan akan menimpa mereka karena Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Penasaran kronologinya? Begini penjelasan lengkapnya. Media Vietnam 24h.com baru-baru ini mengungkapkan kecemasan yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia menjelang laga Timnas Indonesia melawan Vietnam di Piala AFF 2024. Menurut laporan 24H, banyak netizen Indonesia yang merasa khawatir Timnas Garuda akan dihancurkan dengan skor telak 0-10 oleh tim Golden Star Warriors. Masyarakat Indonesia khawatir Garuda dihancurkan 10-0 oleh tim Vietnam, tulis 24H dalam judul artikelnya. Kekhawatiran ini muncul setelah banyak netizen Indonesia yang ragu dengan penampilan Timnas Indonesia setelah ditahan imbang oleh Laos. Jika Anda Timnas Indonesia bermain seperti ini, Anda pasti akan kalah melawan tim Vietnam, ungkap salah satu netizen yang dikutip dari 24H. Ada juga yang menyatakan kebingungannya setelah melihat penampilan Indonesia yang kurang meyakinkan melawan Laos. Jujur saya masih bingung setelah menonton pertandingan Indonesia 3-3 Laos, kata netizen lainnya. Beberapa bahkan lebih keras dalam mengungkapkan kekhawatiran mereka. Vietnam akan menghancurkan pasukan Shin Tae-yong. Tim Indonesia ini akan dihancurkan 10-0 oleh tim Vietnam, ujar seorang netizen. Kekhawatiran itu bahkan sampai pada tingkatan yang lebih ekstrem. Hati-hati, jangan kalah 0-10, usahakan kebobolan 5 gol saja. Kata seorang warganet, sementara yang lain menambahkan, kalau ketemu tim Vietnam, parkir pesawat saja di depan gawang, asal jangan kalah. Padahal itu bisa saja bukan fans Timnas Indonesia yang menulis komentar. Menuduh tanpa bukti. Laga Indonesia versus Vietnam memang selalu menyimpan tensi tinggi dan penuh drama yang membuatnya menjadi perhatian utama di kalangan penggemar sepak bola kedua negara. Meski begitu, meski banyak yang pesimistis, apakah kita yakin Timnas Indonesia tidak bisa memberikan kejutan? Bagaimana menurut kalian, apakah Timnas Garuda mampu menunjukkan kualitas terbaik mereka dan mengatasi tekanan dari Vietnam? Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, fans Timnas Indonesia jelas dibuat sangat lega mendengarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ambil langkah bijak dan naikkan mental Garuda dengan cara yang mengesankan ini. Semuanya yang awalnya sedih bisa menjadi bahagia mendengarnya. Simak berikut ini. Skuad Garuda diminta untuk tampil lebih tenang dan tidak terburu-buru saat menghadapi Vietnam di Piala AFF 2024.
Erick Thohir, Menteri BUMN, berharap timnas Indonesia bisa bermain dengan lebih baik dan lebih tenang saat melawan tim Golden Star Warriors. Saya harap timnas Indonesia melawan Vietnam bisa bermain lebih baik, lebih tenang, maklum pemain muda, ujar Erick. Meski laga melawan Vietnam diprediksi cukup berat, Erick tetap optimis bahwa tim Garuda bisa menunjukkan performa terbaik mereka. Ia juga memberikan apresiasi atas perjuangan para pemain, termasuk mereka yang berkarier di luar negeri dan pulang ke Indonesia untuk memperkuat timnas. Saya yakin jumlah pemain kami cukup karena kami sudah bangun tim kelompok umur 17-20 dan kami sudah bangun di Liga 1 U22. Mereka harus bermain 45 menit dan ada beberapa pemain yang belum dipanggil. Jadi kembali saya apresiasi perjuangan pemain, kata Erick. Namun meski optimis, Erick Thohir tidak memasang target yang terlalu tinggi ketika menghadapi tuan rumah Vietnam. Lawan Vietnam karena mereka full tim untuk bisa seri saja sudah luar biasa. Targetnya kalah. Tapi lawan Filipina targetnya seri atau menang, tegas Erick. Jadi meskipun timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan besar melawan Vietnam, harapan dan dukungan dari Erick Thohir tetap ada. Apakah Garuda bisa menunjukkan performa maksimal, terutama dengan fokus yang lebih tenang di lapangan? Bagaimana menurut kalian, apakah Indonesia mampu meraih hasil positif di laga-laga berikutnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, mantap, timnas Indonesia makin kuat. Kejutan, Indra Syafri perkenalkan satu pemain keturunan baru di timnas Indonesia U20, posisi gelandang dari Liga Australia. Wow, siapa lagi ini? Simak ulasan lengkapnya sampai tuntas. Kejutan terbaru datang dari pemanggilan pemain muda berbakat Matthew Baker yang masih berusia 15 tahun ke skuad timnas Indonesia U20. Tak hanya Matthew, pelatih Indra Syafri juga memperkenalkan satu pemain keturunan baru yang tak kalah menarik, yakni Timothy Baker, kakak kandung Matthew. Dalam unggahan di media sosial resminya, Indra Syafri dengan bangga memperkenalkan duo Baker Brother yang kini sudah bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Rekrutan baru timnas Indonesia U20, Baker Brother. Timothy Baker dan Matthew Baker, tulis Indra Syafri dalam unggahannya menyambut kehadiran kedua pemain muda tersebut. Timothy Baker yang saat ini berusia 17 tahun adalah pemain muda keturunan Indonesia yang berkarier di Liga Australia. Ia bermain untuk klub lokal Borough Ondara Eagles FC di Australia. Sebagai gelandang dengan postur tubuh tinggi 182 cm, Timothy memiliki potensi besar untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia U20. Dengan pengalaman bermain di Australia dan usia yang masih muda, kehadirannya di tim diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dan warna baru dalam permainan timnas Indonesia U20, khususnya di Piala Asia U20 yang akan digelar tahun depan. Kehadiran Baker Brothers ini tentu menambah daya tarik skuad timnas Indonesia U20 yang semakin kaya akan pemain muda berbakat. Bagaimana menurut kalian tentang potensi Matthew dan Timothy Baker di timnas U20? Apakah mereka bisa membawa perubahan besar untuk tim? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar.